Saking aktifnya mereka ada chinlock juga ya. Ini tuh pada saat itu dia sama pacarnya gitu kan. Ini dok, obat yang dulu ya, yang Dewi pernah minum sama yang sekarang. Kalau sekarang tuh pasien yang sekarang kulitnya bagus ya dok, pada eksotis gitu, jadi tidak perlu ke pantai ya dok ya. Jadi pada eksotis gitu. Kalau Dewi dulu ya mungkin karena mungkin lebih ke pendengaran ya sama kulit dok. Bahkan ini sampai sekarang dok nih, ini kulit masih begini. Ini tuh sebenarnya dari pengobatan. Jadi masih ada bekas-bekas gini. Apakah ini tandanya bahwa saya penyintas TBRO gitu dok? Atau bagaimana gitu? Karena beberapa teman-teman saya seperti ini jadi, gitu. Memang ada obat, salah satu obat dari TBRO ini yang menimbulkan warna kulitnya menjadi lebih gelap gitu ya. Tetapi itu tidak akan selama-lamanya. Nanti suatu ketika kembali lagi ke kulit yang sebelum pengobatan. Oh gitu. Iya kalau bersih ya, karena dulu waktu saya pengobatan juga dok. Jadi kayak saya dulu pernah sempet dicurigai lupus. Karena di sini gitu kan. Pipinya keduanya kehitaman. Betul, terus di sini, terus bahkan teman-teman sendiri bilang bahwa saya kayak malampir gitu. Saya sempat dijauhi karena wajahnya kayak malampir, tapi emang bener saya akui gitu. Tapi karena memang masih pengobatan, waktu itu saya konsul ke dokter apakah saya harus ke klinik kecantikan gitu. Tapi katanya sudah jangan cantik. Alhamdulillah. Kalau saya nggak cantik dia nggak bakalan mau dok. Ya jadi ada beberapa teman-teman yang memang menjauhi karena memang wajah saya tuh jadi kayak malampir. Tapi gitu. kan sekarang bersih kan. Alhamdulillah gitu. Sama nanti juga bagus. Oke. Nah juga ada beberapa stigma nih dok untuk pasien TB atau penyintas, katanya ada efek dari OAT buat rahim kering sehingga kesulitan untuk anak. Apakah itu benar gitu, stigma seperti itu dok? Saya kira itu mitos ya. Mitos. Bahkan banyak pasien-pasien kami yang kita obati TB-nya kemudian malah jadi hamil. Ya, karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa obat-obat TB itu membuat istilahnya tadi rahim menjadi kering. Kering, betul. Malah sebaliknya bisa membuat kemudian setelah sembuh malah jadi hamil. Ini menyambung ya. Jadi saya sendiri memang sudah 5 tahun menikah dok, jadi belum dikaruniai momongan. Jadi saya sempat berpikir, mungkin karena terlalu banyak obat-obatan yang kita minum, jadi akhirnya rahimnya jadi kering gitu dok. Kita doain semua ya, semuanya agar Dewi dan Rahmat segera mendapatkan momongan. Amin. Pokoknya nanti kalau ada centang 2 kasih tahu. Kasih alamat juga, kambing segera datang. Wah, asik hadiahnya. Ada satu pertanyaan sih dok, kayak misalkan ada pasien yang memang lagi jalani pengobatan itu hamil, itu bagaimana dok? Ya, jadi sebetulnya kita dari awal biasanya meminta kepada pasien yang akan memulai pengobatan untuk tidak hamil sepanjang pengobatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak menyulitkan pada saat menjalani pengobatan. Kita tahu kalau wanita hamil itu kan nanti mual, muntah, mudah capek, ditambah lagi nanti dengan obat-obat yang juga membuat mual dan muntah itu. Jadi lebih baik kehamilannya ditunda sampai sembuh baru kemudian hamil. Kalau terlanjur hamil gimana dok? Kalau terlanjur hamil ya kita teruskan saja kehamilannya, tapi dijaga, dilakukan monitoring yang cukup ketat karena kita mau bayinya juga sehat. Tadi ibunya sehat, bayinya sehat. Terus nanti bayinya akan tertular atau tidak nih dok? Ya, sejauh ini pasien-pasien kami yang hamil dan menjalani pengobatan TB, artinya perempuan yang menderita TB itu kalau hamil anaknya tidak ada yang TB hingga saat ini. Jadi dikatakan secara teori ini ya bahwa ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil sekali ya. Mungkin 1 di antara sekian juta yang bisa terjadi TB yang sifatnya kongenital. Jadi dari ibu ke bayi melalui tali pusat. Ya, tetapi itu belum ada kita temukan karena memang itu tadi yang 1 di antara sekian juta orang.
Namun demikian kita bukan penularan yang kita khawatirkan, tapi lebih ke arah supaya ibu tersebut atau perempuan tersebut menjalani pengobatannya dengan keluhan yang lebih sedikit. Tapi ada obat, contohnya obat suntik yang waktu itu Rahmat pernah terima dan juga Dewi mendapatkannya, yaitu golongan aminoglikosida, yaitu streptomycin, amikacin, kanamisin. Itu memang menimbulkan efek samping yang cukup berat untuk bayi, yaitu bisa mengalami ketulian. Nah, jadi itu yang tidak kita inginkan. Oke, jadi kan kalian sudah menikah nih. Nah, pada saat sebelum atau pas lagi menikah, memutuskan untuk menikah, ada nggak sih stigma atau diskriminasi gitu dari orang-orang sekitar? Kalau dari aku, karena mungkin saat itu teman-teman masih belum banyak yang menikah nih. Jadi kayak dukungan tuh penuh. Setelah saya menjalani pengobatan, justru saya memberitahu nih ke masyarakat bahwa saya sedang pengobatan TBC. Paling enggak di situ kita menjelaskannya, pengobatan ini ketika misalkan sudah diobati, paling enggak penularannya ringan loh. Minimalisir ya. Risiko penularan Risiko. semakin rendah. Ini penting nih diketahui, makanya selalu kita katakan semakin cepat diobati, semakin kita mencegah penularan kepada orang lain. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan dapat diskriminasi dari yang lain, kayaknya nggak ada deh. Lebih ke stigma diri aja sih. Udah mulai minder ada, tapi itu berangsur membaik ketika pengobatan itu mulai ada perkembangan. Ya, Fahira, tadi kan kita sering bicara kambing ya. Iya dong. Masih penasaran ya? Iya, Ya, apa jadi sih, saya ingin Dok, kasih tahu nih ya, Rahmat ini adalah pasien yang istimewa. Kenapa, Jadi Dok? begitu hampir sembuh, dia tuh sangat bersemangat, sehingga dia menabung uangnya yang dia punyai, membeli kambing untuk syukuran saat sembuh. Dan dipotong, dikasih ke tetangga ya. Betul. Makanya kalau saya ketemu Rahmat, saya selalu bilang, wah ini pasien saya yang beli kambing nih ya. Ingatnya kambing ya dok ya? Iya. Jadi kalau ada yang nanti bertanya kenapa sih membahas kambing, lebih ke arah bahwa dia bersemangat, dia menabung, dan salah satu bentuk kegembiraannya pada saat sembuh adalah membeli kambing dan dipotong dibagikan kepada tetangga ya, begitu kan? Betul dong. Ya, tos lu. Pasti gitu. Oke, kalau dari Kak Dewi ada nggak diskriminasi gitu Kak? Mendapatkan stigma diskriminasi dari tempat kerja dan juga masyarakat, bahkan sebenarnya ada sih keluarga maksudnya dari keluarga Dikeluarkan besar. dari pekerjaan. Secara tidak langsung dok dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi waktu itu saya memang sudah terdiagnosa tuh. Saya masih bekerja tapi mungkin karena batuk-batuk, kurus atau bagaimana lah, atau misalkan takut tertular mungkin ya karyawannya di situ. Jadi saya secara tidak langsung jadi gini, cuti dulu aja katanya. Nanti kalau sudah sembuh bisa kembali lagi bekerja. Jadi tenang aja, posisinya tidak akan tergantikan oleh orang lain. Paling kalau diganti hanya untuk sementara sih, seperti itu dok. Tapi pada kenyataannya setelah saya sembuh itu posisi memang sudah sama orang lain, dan saya bukan ditolak, jadi kayak nggak boleh masuk lagi kerja aja gitu karena terlalu lama. Jadi contoh ini ya, Dewi dan Rahmat yang sudah sembuh. Jadi kita ingin memberitahukan kepada pasien-pasien bahwa tuberkulosis itu, apakah itu yang sensitif obat ataupun yang resisten obat, bisa sembuh. Contohnya mereka berdua. Betul. Bahkan mereka kemudian membantu pasien yang lain untuk juga sembuh seperti mereka. Jadi jangan kucilkan pasien TB, jangan diskriminasi, jangan beri mereka stigma. Ya, karena tuberkulosis itu penyakit yang bisa disembuhkan dan bahkan bisa dicegah. Kita mau menularkan kesembuhan, bukan mau menularkan kumannya gitu. Oke. Terakhir mungkin ada pesan untuk Sobat TB, mungkin ada pasangan nih yang nonton juga. Seperti Dr. Erlina Burhan bilang, jangan stigma kepada pasangan. Kalau bisa bantu dukungan dengan support apapun kebutuhannya. Ya kalau nggak ada kebutuhannya, minta sama Dr. Erlina boleh. Gitu ya dok ya? Boleh. Iya, boleh. Ya, pokoknya semangat terus dan pastiin teman-teman yang sedang pengobatan dapat pengobatan yang tepat. Oke. Buat Sobat TB yang memang berpasangan, terus ketika pasangannya salah satu dari pasangannya ada yang memang menderita sakit TB,
harus didukung, disupport. Nanti kalau sudah cantik lagi, sudah ganteng lagi, Anda yang rugi gitu ya. Dan juga untuk pasien yang memang masih pengobatan, teruslah berjuang. Hidup adalah perjuangan. Terus hadapi tantangan dan hambatan. Insya Allah kita akan menemukan indah pada waktunya. Saya dulu dibilang malampir, tapi sekarang adalah Sang Dewi. Dari Dokter Erlina ada pesan-pesan lagi dok untuk sobat Ya, saya tidak bosan-bosannya ingin mengatakan bahwa kepada pasien TB jangan putus asa, minum obat teratur sampai sembuh. Karena tuberkulosis itu bisa disembuhkan. Kepada keluarga, ayo diberi support agar pasien ini bisa sembuh. Diingatkan minum obat, diantar ke rumah sakit untuk kontrol dan mengambil obat, diingatkan untuk periksa dahak, dan diingatkan untuk makan secara benar. Ingatkan juga istirahat dan dihibur hatinya supaya jangan terlalu sedih karena sembuh itu sudah menanti. Oke, terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak juga kepada Kak Dewi dan juga Kak Rahmat sudah mau hadir di podcast kita ini untuk tema TBC, Tulus Berbagi Cinta. Oke, itu dia tadi Sobat TB obrolan kita bersama dengan Kak Dewi dan Kak Rahmat dan juga Dokter Erlina. Nah, buat kalian yang punya saran-saran video selanjutnya, boleh banget hubungin kita di Instagram kita di sini. Jangan lupa juga untuk follow, dan video YouTube kita ini juga jangan lupa untuk di like, comment, and juga subscribe ya. Nyalain juga loncengnya untuk informasi seputar tuberkulosis. Dan juga kalian boleh follow akun dari STPI di sini. TB TV, Take action, no discrimination. Woo!